Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 15:20 ya, tanggal 9 November 2022, masih di hari yang sama meneruskan informasi tadi pagi ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk global crypto market cap masih turun di 8,71% ya, tapi lebih baik jika kita bandingkan pada saat tadi pagi guys. Begitu juga dengan Bitcoin ya, untuk update terbaru juga ini harganya masih tidak lebih baik dari tadi pagi guys, masih turun di 8,73%. Ethereum juga semakin parah di 15,20% guys. Disusul juga ya XRP ini juga parah 13,3%. Tapi yang paling parah di sini kalian bisa lihat ya, Solana guys, turunnya 31,39%. Banyak faktor yang mempengaruhi ya kenapa Solana ini turunnya parah, dan salah satu faktor yang bisa dibilang adalah faktor terbesar adalah pencairan ya ataupun investasi yang dilakukan oleh SBF ya atau Sam Bankman-Fried, khususnya untuk project Solana ini ditarik guys untuk mendapatkan dana segar. Nah, karena adanya penarikan itu, maka FOMO yang terjadi karena Solana turun otomatis akan membuat kekhawatiran dari para holdersnya juga, yang mengakibatkan ikut FOMO juga guys untuk menjual aset Solananya. Dan itu pun berlaku ya buat aset-aset yang lain, baik Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Matic dan lain-lain guys, semuanya tertarik ya efek dari FTX yang mencari dana segar ya dari semua investasinya, yang tentu saja tujuannya untuk menyelamatkan atau mendapatkan dana segar agar para customernya itu bisa mencairkan dananya di FTX itu guys. Dan memang sempet ya kemarin itu untuk withdrawal di FTX itu dihentikan sementara kurang lebih sekitar 3 jam guys. Tapi meskipun langkah-langkah itu sudah dilakukan ya oleh FTX, tapi ternyata tidak terlalu kuat ya ataupun tidak membantu juga untuk bisa menyelamatkan FTX, dan akhirnya Sam Bankman-Fried meminta pertolongan kepada CZ ya atau Binance guys. Dan selanjutnya untuk perkembangan dari pergerakan grafik ya dari harga Bitcoin, seperti yang bisa kalian lihat di sini guys, tekanan jualnya masih besar banget dengan volume yang cukup besar juga ya. Dan kalau ini tidak bertahan ya di area support di 17.000 lah ya atau 17.700, jika ini tidak bisa bertahan, maka target berikutnya kalau kita lihat di time frame weekly, maka bisa aja akan menuju ke support di harga 14.000 guys. Tapi ini hanya spekulasi ya, dan kita doakan semoga keadaan kriptonya ini semakin baik dan akan segera rebound lagi ya. Dan memang kejadian ini ya, yaitu khususnya FTX dan juga Binance ini yang berhubungan dengan Alameda Research ya, ini efeknya sangat masif ya guys, dimana Alameda Research ini merupakan venture capital ataupun perusahaan investasi lah ya, yang merupakan visi terbesar di dunia guys dalam hal investasi ya. Dan jika isu-isu yang beredar itu benar ya, bahwa keuangan dari Alameda Research ini sedang kacau ataupun pailit ya, dan akan menuju kebangkrutan, ini sangat parah banget nanti efeknya guys. Dan karena itu, maka para investor ataupun orang-orang yang mempunyai aset digital ya, khususnya di kripto ini ya antisipasi gitu sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mereka tuh mengamankan aset digitalnya dulu. Karena melihat kejadian yang lalu ya seperti Celsius dan juga Three Arrow Capital guys. Dan untuk pergerakan grafik harga dari FTX sendiri, seperti yang bisa kalian lihat ya, masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah karena tekanan jualnya ini masih besar banget guys, diakibatkan belum adanya kepastian apakah Binance ini benar-benar akan mengakuisisi FTX atau enggak guys. Dan ini semakin membuat parah ya untuk aset-aset lain, contohnya Solana guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Dia turun terus, bahkan turunnya ini cukup tajam banget ya. Sekitar 50% ini dalam waktu 24 jam ini guys. Ini sangat mengerikan ya. Dan ini pun terjadi juga kepada SRM atau Serum ya, yang merupakan decentral exchange utama dari Solana, ikut-ikutan turun guys. Parah banget ya ini turunannya. Dan juga Chainlink pun tidak bisa bertahan ya, padahal kemarin di saat semuanya lagi bearish dia tuh naik sendiri guys, tapi tidak bisa bertahan lama dan akhirnya pun ikut-ikutan turun guys. Bahkan penurunannya ya dengan volume yang cukup besar juga. Jadi untuk sementara kita pantau dulu ya pergerakan ataupun kabar terbaru khususnya untuk FTX dan Binance ini guys. Nanti kita akan coba update lagi. Dan saran aja buat teman-teman yang mungkin lagi trading ya, baik leverage ataupun derivatif yang lain, agar berhati-hati, perhatikan dan jangan terlalu all out ya. Takutnya nanti kalau kalian open sell terlalu
banyak ya, bisa aja nanti ada kabar yang bagus kemudian dia naik tinggi yang bisa berakibat likuidasi ya terhadap aset kalian. Dan selanjutnya kita langsung saja menuju informasi pertama guys. Masih berhubungan dengan konflik yang terjadi antara FTX dan Binance ya, khususnya untuk update terbaru apakah Binance akan segera mengakuisisi FTX atau enggak guys. Sesuai dengan berita yang dirilis di forecast.news, di sini diinformasikan bahwa akuisisi FTX yang tertunda dari Binance dapat menarik perhatian regulator anti monopoli. Rencana Binance Global Incorporation ya untuk mengakuisisi pertukaran saingan ataupun exchange saingan ya yang diperangi yaitu FTX.com dapat menimbulkan tanda bahaya ya untuk antitrust karena Binance sudah menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dan sekarang akan menjadi lebih besar lagi jika memang benar nanti akan mengakuisisi FTX. Chief Executive Officer Binance yaitu Changpeng Zhao yang dikenal di industri sebagai CZ mengatakan perusahaan telah menawarkan letter of intent atau LOI yang tidak mengikat ya untuk membeli FTX.com setelah pertukaran kripto berbasis di Bahama mengalami krisis uang ketika harga token asli FTT anjlok 75% dalam hitungan hari guys. Binance sejauh ini merupakan pertukaran kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan dan akuisisi pesaing besar lainnya dapat meningkatkan kekhawatiran monopoli, kata Zach Martin, spesialis antitrust dan penasihat di Crestline Law Group. Ini mungkin perkembangan anti monopoli terbesar yang telah terjadi sejauh ini guys, kata Martin, dan menambahkan bahwa sementara FTX.com menjalankan pertukaran kripto untuk penduduk non-Amerika Serikat dan itu tidak akan menghalangi regulator. Ini adalah pasar global. Regulator Amerika Serikat akan melihat melalui permainan cangkang yang mereka mainkan, katanya, menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang berbasis di Amerika Serikat akan menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN untuk menyembunyikan lokasi. Dan ini bukan sesuatu yang bisa menghindari tinjauan merger Amerika Serikat. Bitcoin turun lebih dari 10% ke level terendah tahunannya ya di 17.603 dolar pada Rabu pagi sebelum rebound ke 18.387 dolar pada pukul 14.30 waktu Hong Kong di tengah ketidakpastian tentang keuangan di FTX karena transaksi di bursa dibekukan dan token asli S sendiri dari FTT jatuh 75% menjadi 5,43 dolar. Martin juga mengatakan ada jalan panjang di depan ya untuk kesepakatan itu jika Binance memilih untuk mengejarnya. Baik Komisi Perdagangan Federal dan Departemen Kehakiman memiliki kepala yang cukup agresif ya saat ini dan terutama di bidang teknologi, kata Martin. Jadi saya akan sangat terkejut jika kesepakatan itu berlanjut dan itu tidak terlalu diperhatikan. Beberapa di industri tidak hanya khawatir ya tentang kesepakatan yang terjadi tetapi juga sifat bagaimana hal itu terjadi. Lachlan Finney, Chief Executive Officer dan pendiri lembaga pengembangan blockchain Australia, Lebis Group, mengatakan kepada Forecast bahwa dia tidak percaya bahwa token FTT akan terjadi. Ketika itu terjadi, atau dengan tingkat keparahan yang terjadi jika Zhao tidak mengirim tweet pada hari Minggu dan mengumumkan Binance akan menjual kepemilikan FTT-nya guys. Memang benar sih ya kalau kita runtut dari belakang, kekacauan ini atau kekhawatiran ini ya terjadi setelah pengumuman dari Binance guys yang akan menjual kepemilikan FTT-nya guys. Dan itu jumlahnya nggak main-main ya, sekitar 500 juta dolar guys. Nah, kabar itulah yang membuat panik dan akhirnya terjadi hal-hal yang seperti ini guys. Namun, Finney mengatakan bahwa skenario kasus terbaik untuk industri adalah kesepakatan ya yang harus dilalui untuk mencegah kerugian bagi investor retail dan mengurangi risiko penularan keuangan jika FTX ditutup guys. Gracie Chen sebagai Direktur Pelaksana Pertukaran Cryptocurrency Bitget mengatakan dalam sebuah tweet bahwa dia meragukan Binance ya akan berhasil mengakuisisi FTX, menambahkan bahwa meskipun demikian itu tidak baik untuk industri cryptocurrency. Wah, benar juga ya kata analis ini, jika memang nanti benar terjadi akuisisi untuk FTX ini ya dari Binance, bisa aja terjadi monopoli di dunia kripto ini guys, karena tentu saja ini Binance akan menjadi sangat besar banget guys untuk kapitalisasi pasarnya nanti. Tapi kita juga tidak bisa ya menyalahkan secara sepihak ya untuk CZ ini, karena apa yang dia lakukan untuk mencairkan token FTT-nya ya ataupun aset-asetnya di FTX itu tujuannya juga bagus ya, agar menyelamatkan asetnya. Tapi mungkin akan berbeda ceritanya guys jika saja ya CZ ini tidak melakukan tweet untuk likuidasinya terhadap token FTT-nya ya, dan mungkin kepanikan ini tidak akan separah ini guys. Oke, kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Dilansir dari bancrypto.com, di sini diinformasikan ya, salah satu exchange terbesar juga ya, yaitu Coinbase ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada exposure FTX karena harga FTT turun sebanyak 75% dalam 12 jam ini ya. Yang secara singkatnya, Brian Armstrong ini
yang merupakan CEO dari Coinbase mengatakan bahwa Coinbase ini tidak akan seperti FTX guys. Jadi akan aman gitu loh ya intinya. Raksasa pertukaran kripto Amerika Coinbase telah mengkonfirmasi ya bahwa mereka itu tidak memiliki exposure ke FTX yang terus menguras likuiditas. Jadi tahun 2022 telah menjadi tahun penularan kripto dan pasar terhuyung-huyung dari bencana minggu ini ya antara Binance dan FTX. Dan perkembangan terbaru seperti yang dilaporkan oleh Bain Crypto ya bahwa FTX akan dijual ke Binance, menjadikannya monopoli kripto terpusat terbesar di planet ini guys. Ini tentu saja membuat Coinbase sebagai central exchange terbesar kedua di industri kripto dengan volume 24 jamnya ya. Pada 9 November, CEO Coinbase Brian Armstrong turun ke Twitter untuk mengkonfirmasi bahwa perusahaan itu tidak akan memiliki paparan ya terhadap FTX dan Binance ini guys. Coinbase tidak memiliki paparan materi ke FTX ataupun FTT ya dan tidak ada paparan Alameda. Katanya, token FTT telah menjatuhkan 75% kekalahannya selama 12 jam terakhir dengan penurunan menjadi $4,82 pada saat penulisan ini ya, menurut CoinGecko guys. Armstrong melanjutkan dengan menggembar-gemborkan keuntungan dari perusahaannya sendiri dan menyatakan bahwa acara tersebut tampaknya merupakan hasil dari praktis bisnis yang beresiko guys. Itu juga diperburuk oleh konflik kepentingan antara entitas yang sangat terkait ya dan penyalahgunaan dana pelanggan tambahnya. Dia mengatakan bahwa Coinbase tidak mengambil risiko ya dengan dana pelanggan kecuali pelanggan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Pertukaran tidak pernah mengeluarkan tokennya sendiri dan terdaftar secara publik dengan transparansi dan audit total. Brian Armstrong meraba regulasi berfokus sebagai bagian dari masalah. Katanya, sebagian dari masalah di sini adalah bahwa regulator telah fokus di darat ya di masing-masing pasar mereka dan sementara pelanggan telah pindah ke luar negeri ke perusahaan dengan praktik bisnis yang lebih buram dan beresiko. Dia mengatakan bahwa orang Amerika kehilangan uang pada ledakan luar negeri dan ini karena ketidakpastian peraturan dan kurangnya kejelasan di dalam negeri. Coinbase yang membebankan beberapa biaya tertinggi di industri melaporkan penurunan pendapatan 50% di kuartal ketiga dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 guys. Penularan kripto ataupun penyebaran kripto ya telah berdampak pada pasar yang lebih luas guys, yang telah kehilangan 160 miliar dolar sejak tertinggi akhir pekan. Total kapitalisasi pasar telah merosot 12,3% pada hari itu, jatuh menjadi 937 miliar dolar guys. Akibatnya, pasar sekarang berada di zona support jangka panjang dan dalam bahaya penurunan besar lainnya. Bitcoin telah terpukul oleh 11,6% dalam penurunannya ya, menjadi 18.116 dolar pada saat penulisan ini ya. Dan sementara itu, Ethereum telah merosot 15,5% menjadi 1.293 dolar per koinnya menurut CoinGecko guys. Semua altcoin sedang berdarah-darah saat ini guys, dengan XRP, Doge, Matic dan juga Solana mendapat pukulan terbesar kali ini guys. Jadi memang efeknya ini akan sangat luas guys ke depannya jika hal ini tidak segera diatasi dan akan semakin memperburuk keadaan industri kripto guys. Dan kita doakan aja ya semoga FTX ini tidak jadi bangkrut dan juga Alameda Research-nya juga tidak jadi bangkrut guys. Karena ini efeknya sangat buruk ya untuk perkembangan kripto. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Dilansir dari baincrypto.com juga ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa ada 4 alasan guys mengapa Ripple ini tidak akan terpengaruh oleh kemenangan SEC terhadap Library ya. Seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, bahwa SEC itu sudah memenangkan gugatannya terhadap Library ya, di mana Library ini merupakan sekuritas guys. Nah, di sini Ripple mempunyai kasus yang hampir mirip dengan Library ini, tapi di sini ada 4 alasan mengapa Ripple tidak akan terpengaruh guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat memenangkan kemenangan lain ya atas proyek kripto minggu ini. Hasilnya telah menimbulkan kekhawatiran atas pertempurannya ya dengan Ripple, tetapi keadaannya mungkin tidak seburuk itu guys. Awal pekan ini, SEC meraih kemenangan penegakan hukum lainnya ya atas proyek aset digital. Ia menuduh Library menjual sekuritas yang tidak terdaftar pada platform penerbitan video terdesentralisasi dan memenangkan kasus tersebut guys. Komunitas kripto bereaksi dengan kekhawatiran ya bahwa ini dapat menjadi prioritas untuk industri lainnya dan pada saat itu tim Library mengatakan bahasa yang digunakan di sini menetapkan preseden yang sangat berbahaya ya, yang membuat setiap cryptocurrency di Amerika Serikat menjadi sekuritas termasuk Ethereum. Kemudian pertanyaannya, kasus dari Ripple ini tidak sama guys. Jadi pada 9 November, CryptoLaw memposting 10 alasan ya mengapa kemenangan terbaru dari SEC tidak akan berpengaruh terhadap Ripple. CryptoLaw adalah saluran YouTube yang didukung oleh John E. Dayton yang berjuang atas nama lebih dari 75.000 investor XRP. Dayton mengatakan alasan pertama karena hakim mengikuti kasus SG. Kasus dari tahun 2003 ini diajukan terhadap perusahaan yang mengoperasikan bursa saham virtual yang akhirnya menjadi skema Ponzi.
Hakim Ripple tidak mengikuti kasus SG katanya. Selanjutnya, kasus berbeda yang dimenangkan SEC berada di sirkuit yang berbeda pula yang memiliki hukum yang berlaku berbeda. Ada 12 sirkuit regional dalam sistem hukum Amerika Serikat yang diselenggarakan dari 94 distrik yudisial Amerika Serikat. Kasus Ripple digelar di sirkuit kedua, yakni Connecticut, New York, dan juga Vermont. Kasus Library berada di sirkuit pertama New Hampshire. Dayton menambahkan bahwa SEC memilih perusahaan yang tidak jelas di yurisdiksi kecil karena mereka memiliki hakim yang menguntungkan dan ingin mendapatkan keputusan yang menguntungkan pula. Menurut SEC, tidak masalah jika penerbit tidak mempromosikan aset dengan cara apapun, dan Hakim Torres yang memimpin kasus Ripple dapat menemukan bahwa ini adalah alasan yang salah. Selanjutnya, XRP Ledger memiliki utilitas untuk itu guys. Ini didukung oleh Mastercard dan juga Visa dan didukung sebagai pengganti fiat dalam beberapa kasus. Akhirnya beberapa yurisdiksi internasional seperti UEA, Jepang, Inggris, Singapura, dan Swiss telah menyatakan XRP bukanlah sekuritas. Aset Ripple XRP telah mendapat pukulan besar selama kemerosotan pasar hari ini guys. Akibatnya turun 10% hari ini dan diperdagangkan pada $0,387 pada saat berita ini dimuat. Menarik juga guys mengikuti perkembangan SEC ini ya terhadap Ripple, dan apakah berpengaruh kemenangan SEC dengan Library ini, kita nanti akan update lagi guys. Informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com guys. Di sini diinformasikan bahwa ya Asosiasi Blockchain Timur Tengah, Asia, dan Afrika ini akan diluncurkan di Abu Dhabi guys. Jadi badan blockchain baru telah diluncurkan ya dengan dukungan para pemimpin industri di wilayah Timur Tengah termasuk tokoh-tokoh dari Binance, Crypto.com, dan exchange kripto terbesar lainnya ya di wilayah tersebut guys. Jadi sebuah asosiasi baru yang berfokus pada blockchain dan cryptocurrency telah diluncurkan di zona ekonomi bebas yaitu di Abu Dhabi yang bertujuan untuk memajukan pengembangan ekosistem blockchain dan kripto di seluruh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Asia guys. Asosiasi Kripto dan Blockchain Timur Tengah, Afrika, dan Asia atau yang disebut MEAACBA secara resmi diluncurkan pada 8 November di Pasar Global Abu Dhabi atau EDGM di zona ekonomi bebas yang berbasis di pusat kota yang tunduk pada aturan sipil dan hukum komersial. Zona ini dirancang untuk memajukan pertumbuhan perusahaan fintech atau finansial teknologi ya di Uni Emirat Arab. Organisasi nirlaba yang akan bertujuan untuk memfasilitasi solusi peraturan, menciptakan peluang komersial, dan berinvestasi dalam pendidikan untuk mendukung pertumbuhan industri menurut situs webnya guys. Asosiasi akan dipelopori oleh Ketua Dewan Zehanzeb Awan, pendiri perusahaan konsultan berisiko, dan Kepatuhan Internasional yang berkantor pusat di Dubai. Pendukung lainnya dari asosiasi ini termasuk Kepala Regional Binance untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, yaitu Richard Teng, Manajer Umum Crypto.com untuk Timur Tengah dan Afrika, Stuart Estate, dan Ola Daudin sebagai CEO di BitOasis yang merupakan pertukaran utama mata uang kripto di wilayah tersebut guys. Zehanzeb Awan berharap organisasi tersebut akan membawa pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas untuk pertumbuhan industri lebih lanjut di kawasan MENA dan menciptakan manfaat yang luas untuk ruang yang sangat dinamis dan menarik ini. Industri akan mendapat manfaat dari asosiasi karena menyediakan mekanisme koordinasi antar regulator, lembaga pemerintah, bank, hukum, pajak, dan perusahaan penasehat untuk mengatasi tantangan yang paling mendesak. Ketua ADGM, Ahmed Jassim Al-Zaabi, juga menyatakan bahwa penambahan MEAACBA akan berkontribusi pada sektor keuangan progresif yang lebih banyak di wilayah tersebut. Peluncuran MEAACBA datang ketika Otoritas Pengatur Jasa Keuangan atau FSRA sebagai regulator keuangan zona ekonomi bebas atau ADGM menerbitkan seperangkat prinsip panduannya tentang pendekatannya untuk menavigasi kompleksitas peraturan yang dibawa oleh industri aset digital padanya pada bulan September. Prinsip-prinsip tersebut dikatakan crypto-friendly sambil tetap mematuhi beberapa standar internasional yang ketat tentang anti-money laundering atau AML dan counter-terrorism financing atau CFT oleh PBB. Wilayah MENA juga merupakan pasar cryptocurrency yang tumbuh paling cepat di dunia. Menurut sebuah studi baru-baru ini guys, selama rentang 12 bulan dari Juli 2021 dan Juni 2022, volume transaksi di MENA mencapai 566 miliar dolar, meningkat 48% dari 12 bulan sebelumnya. Kasus penggunaan untuk cryptocurrency di banyak pasar negara berkembang ini telah datang dalam bentuk pelestarian tabungan dan pembayaran pengiriman uang untuk melawan efek inflasi di ekonomi yang sangat tidak stabil ini guys. Jadi menarik yang mengikuti perkembangan dari kripto ini guys. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar untuk pendapat kalian. Dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.